Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Restu Fauzi. Saya akan menjelaskan jawaban saya dalam UTS komunikasi serat optik. Ya, di sini jawaban saya yang dimana nomor 1, jelaskan cara kerja sistem komunikasi serat optik disertai dengan diagramnya. Jadi di sini saya sudah membuat sebuah diagram yang dimana ada sumber pesan dan ada blok pengirim yang terdiri dari drive, modulator, carrier source, channel copper, dan akan diteruskan kepada repeaternya yang di dalamnya terdapat pengawal optikal, repeater, dan pengawal optikal lagi. Yang terakhirnya akan diterima oleh detektor, amplifier, demodulator, dan akan diteruskan menjadi sinyal elektrik. Penjelasannya sendiri yaitu sumber pesan bisa berupa fisik, suara, dan gambar, sehingga diperlukan sensor yang mengubah message dari bentuk non listrik ke bentuk listrik. Lalu ada modulator. Ya, ada dua fungsi utama. Pertama, merubah message elektrik ke dalam bentuk yang sesuai. Dan yang kedua, format modulasi dapat dibedakan menjadi modulasi analog dan digital. Lalu ada channel coupler. Oke, di sini bagian ini menyalurkan power gelombang cahaya yang telah ditermodulasi dari carrier source ke serat optik. Untuk di bagian transmisinya tersendiri ada penguat optikal dibutuhkan pada sambungan ratusan atau ribuan kilometer agar didapatkan power yang cukup pada receiver. Lalu ada repeater, hanya digunakan sistem digital di mana berfungsi merubah sinyal optik yang lemah ke bentuk listrik, kemudian dikuatkan dan kembalikan ke bentuk sinyal optik untuk transmisi berikutnya. Sementara di bagian penerima sinyal ada detektor dan amplifier. Detektor dan amplifier digunakan fotodioda untuk yang berfungsi merubah sinyal optik yang diterima menjadi sinyal listrik. Sementara amplifier sebagai penguatan sinyal listrik yang telah diterima. Ada sinyal prosesor untuk transmisi analog, dan yang terakhir ada sinyal elektrik. Output yang dihasilkan adalah output yang masih dalam bentuk sinyal listrik. Untuk merubahnya ke sinyal yang diinginkan, harus dirubah menjadi gelombang suara atau visual image melalui perangkat keras output seperti LCD dan speaker. Lalu di soal nomor 2, yaitu buatlah diagram rancangan sistem komunikasi serat optik yang terdiri atas laser transmitter yaitu TX, serat optik single mode, dan fotodioda. Di sini saya sudah membuatnya diagram simpel saja, yaitu yang pertama ada transmitternya, laser transmitter TX, dan diteruskan dengan fiber optik single mode, lalu masuk ke repeater dan dilanjutkan ke fotodioda yaitu penerimanya. Seperti ini, simple aja. Oke, yang ketiga yaitu lakukan simulasi rancangan SKSO yang telah Anda buat di OptiSystem dengan spesifikasi sebagai berikut. Yang pertama, panjang gelombang laser transmitternya setting pada 1550 nm. Yang kedua, transmisi datanya sebesar 10 Gbps. Yang ketiga, serat optik single mode dengan faktor attenuation sebesar 0,20 dB per km. Yang keempat, penerima yaitu RX atau sensor cahaya jenis PIN atau APD, avalanche photodiode. Yang ukurlah output laser TX dengan optical power meter dan optical spectrum analyzer. Yang F, ukurlah output single laser setelah ditransmisikan ke dalam fiber optik single mode dengan optical power meter, medium analyzer, dan optical spectrum analyzer. Yang G, hubungkan output fotodioda dengan regenerator elektrik sinyal dan BIR meter untuk mengukur kualitas sinyal atau data. Oke, langsung aja dibuat simulasinya. Berikut saya sudah buat simulasinya. Di sini saya menggunakan fotodioda yaitu fotodetektor APD. Jadi transmitter akan meneruskan kepada optical fiber yang single mode. Luaran dari optical fiber ini akan diterima oleh fotodetektor dan akan dilanjutkan ke 3R generator. Untuk visualisasinya ada optical power meter, optical spectrum analyzer yang untuk mengukur luaran dari optical transmitternya. Setelah output dari optical fibernya akan divisualisasikan oleh optical power meter, medium analyzer, dan optical spectrum analyzer. Sementara untuk sinyal outputnya sendiri setelah keluar dari receivernya ini, fotodiode akan diteruskan oleh 3R generator dan akan divisualisasikan oleh BIR analyzer.
Oke. Lanjut ke nomor 4. Oke, cari data sebagai berikut. Yang pertama, jika fiber optik single dicetak pada length 20 km, 30, 40, 50, 60, 70 sampai dan 80, berapakah masing-masing daya output yang terukur di luar fiber optik? Oke, di sini saya udah ngebuat ya. Lainnya itu saya ubah dari 20 km sampai 80 km dan menghasilkan total power yang dimana wattnya itu seperti berikut dan redamannya seperti berikut. Untuk ukurannya sendiri kayak gini. Jadi di klik play aja di sini. Lalu kita klik di luaran fiber optiknya. Berarti di sini jarak 80 km dan besaran wattnya 5,846. Oh sorry, di sini ternyata. Nah di sini 584,607. Bentar. Oh iya. Di sini udah saya ubah 11550 nm dan bitrate-nya 10 Gbps. Oh, di sini penyebabnya attenuation. Jadi 20. Kita run kembali sini. Oke, sama. Jadi seperti itu ya. Untuk simulasinya mendapatkan semua data ini. Sementara yang B, jelaskan hubungan antara daya output dan output daya. Jadi gini, ketika length dalam optical fiber itu inputannya berubah, maka semua output visualisasinya akan berbeda juga. Jadi tergantung pada inputan dari transmitternya. Yang dimana ketika nilai output daya tergantung nilai inputan daya output sehingga dapat saling berhubungan. Yang C, pada soal nomor 4A, parameter fiber optik faktor atenuasi diubah menjadi 0,25 dB per km. Bagaimana ke output grafik pada nomor 4B? Oke, di sini udah tertera juga. Yang dimana ada perbedaan di sini. Ini ketika 0,20 dB per km dan ini ketika 0,25 dB per km. Untuk simulasinya sendiri seperti ini. Kembali kita klik peer analyzer. Nah, di sini ada. Ini karena ininya apa? Length-nya berbeda. Lanjut ke yang D. Jelaskan pengaruh faktor atenuasi fiber optik pada output daya sinyal. Jadi terjadi perubahan yang signifikan pada max Q, di sini max Q faktor dan min BER-nya. Jadi seperti itu, ketika dirubah maka akan terjadi perubahan pada Q faktor dan BER-nya. Lalu lanjut ke nomor 5. Ukurlah parameter berikut ini. Yang pertama, ukur sinyal spektral luaran laser transmitter dengan OSE. Yang kedua, ukur sinyal spektral luaran fiber optik pada saat lengthnya 20 sampai 80 km. Yang ketiga, ukurlah kualitas sinyal SNR, signal to noise ratio, dari instrumen ukur WDM analyzer pada saat length 20 sampai 80 km. Yang keempat, ukurlah kualitas sinyal dari instrumen ukur BER, error rate meter pada saat length 20 sampai 80 km. Dan yang terakhir, jelaskan hasil simulasi yang diperoleh dari faktor luaran sinyal spektral SNR dan BER dari fiber optik dengan parameter length. Bisa jawab nomor yang A. Sinyal spektral luaran laser transmitter dengan OSE. Jadi kita run lagi. Jadi sini hanya mengukur sinyal luaran dari laser transmitternya sebelum masuk ke fiber optik. Sementara untuk cara mengukur sendiri diklik kedua pada OSE-nya. Sini akan terdapat perbedaannya. Oke, dan berikut jawabannya. Sini terjadi perbedaan semua. Oh, belum yang B. Sinyal spektrum yang dimana lengthnya berubah setiap Q
kilometernya. Sini terjadi perubahan pada pada wavelength-nya, yang itu gelombang center, start dan stop. Ketika lengthnya berubah maka terjadi perubahan semuanya. Seperti berikut jawabannya. Tertera juga, mungkin kurang besar. Ya, seperti itu kurang lebih. Ya, kualitas sinyal SNR dari instrumen ukur VDM analyzer pada length 20-80 km. Oke, kita run kembali di sini dan ukur dengan apa tadi? VDM analyzer. Klik 2 pada VDM analyzer ini. Maka kalau klik detailnya di sini akan tertera dengan lengkap datanya. Berikut datanya. Dan di sini terjadi perubahan yang lumayan signifikan sih. Ketika lengthnya bertambah 10 km sampai ke 80 km di sini. Ya. Lalu yang D, sinyal instrumen BIR. Oke, ya berikut jawabannya. Terjadi perubahan juga untuk sinyalnya, grafik sinyalnya sampai ke length 80 km, sampai kepada 80 km lengthnya hilang. Lanjut yang E. Hasil simulasi yang diperoleh dari pada parameter length. Sini saya menyimpulkan parameter length pada thread optik single mode berpengaruh pada setiap luarannya. Hal ini terbukti setelah dilakukan analisa lewat VDC, BIR, dan OSI analyzer. Oke, cukup sekian presentasi dari saya. Jawaban saya apa adanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.